Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal wisata religi dengan judul-judulnya itu Tirtayatra sebagai bentuk wisata religi masyarakat Hindu di Bali. Dengan penulis jurnalnya itu Inengah Aryanata dari Jurnal Pariwisata Budaya Ilmu Agama dan Budaya yang dipublikasikan pada bulan Juni tahun 2019 bervolume 2 nomor 2 halamannya 66 sampai 71. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Alia Putri dengan NPM 2014123 dari Kehutanan Kelas A Angkatan 2020 dengan mata kuliah Ekowisata. Nah, bab pertama itu ada pendahuluan, langsung saja. Nah, pariwisata itu adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, dan ilmu. Nah, konsep perjalanan wisata itu dapat dilakukan bila memenuhi 3 unsur. Yang pertama itu keinginan, yang kedua itu biaya, yang ketiga itu ada waktu. Nah, keinginan berwisata atau refreshing itu bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan jasmani atau kebugaran fisik, tapi juga memenuhi kebutuhan rohani atau ketenangan jiwa dan pikiran di tengah-tengah sibuknya pekerjaan di saat-saat modern seperti ini. Nah, ada beberapa kelompok masyarakat wisata religi ini sering dijadikan sebagai kegiatan rutinan setiap hari, setiap bulanan, atau mingguan, sebagainya. Nah, selain itu mendapatkan keterangan dan kesenangan atau refreshing, itu didapatkan wawasan dengan situs-situs bersejarah yang disucikan, serta menambah kesadaran rasa syukur akan Maha Kuasa Tuhan. Seperti masyarakat Hindu itu Ida Sang Yang Widi. Nah, ada pembahasan. Pariwisata itu semakin berkembang sejalan perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan juga politik. Nah, pariwisata itu adalah sebagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah. Nah, menurut Pendit tahun 1994, pariwisata itu dapat dibedakan menurut motif wisatawan yang mengunjungi suatu tempat. Nah, jenis-jenis pariwisata tersebut itu adalah ada wisata budaya, wisata bahari, wisata cagar alam, wisata konvensi, wisata pertanian atau agroforestry, terus ada wisata berburu dan wisata ziarah. Nah, konsep wisata religi atau religious tourism itu ada dinamisme atau percaya kepada kekuatan alam. Contohnya pemujian terhadap matahari, pohon besar, angin, api, seperti itu. Terus ada animisme, percaya terhadap kekuatan rohani yang menunjang. Nah, seperti kayak pemujian suatu individu yang menjadi pemimpin. Nah, individu tersebut meninggal, maka para pengikut-pengikutnya itu menganggap arwah individu tersebut merupakan kekuatan spiritualnya yang akan tetap ada dan wajib untuk disembah. Selanjutnya itu ada menurut Ningrat tahun 2004, itu religi sebagai kepercayaan hidup manusia mempunyai berbagai unsur. Yang pertama itu ada emosi, emosi keagamaan, terus ada upacara, ada kelompok, ada juga kepercayaan. Nah, terus selain itu, menurut Santos 2003 itu menyebutkan 5 karakteristik yang dimiliki oleh religious tourism, yaitu sebagai berikut. Itu ada voluntary, temporary, and actual travel. Terus ada motivated by religion, terus ada supplemented by other motivation. Travel the destination is not a religious practice, terus ada the destination is a religious site. Itu ada local, regional, nasional, or international status dengan KAN. Dengan kelima ini merupakan karakteristik yang menjadi syarat utama sebuah perjalanan dikatakan sebagai wisata religi. Nah, konsep wisata religi menurut agama Hindu itu mengajarkan banyak cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada yang jalannya yoga, meditasi, beryatna, nah, terus penguasaan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, wisata religi itu dalam agama Hindu itu biasa disebut dengan Tirta Yatra, terus ada Dharma Yatra, dan Tiga Sagara. Nah, Tirta Yatra itu atau perjalanan suci.
merupakan suatu kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kehidupan spiritual atau kerohanian. Dengan cara mengunjungi tempat suci, kemudian dilakukan persembahyangan, melakukan meditasi dan juga japa. Sementara itu ada Dharma Yatra, itu juga merupakan perjalanan suci bagi rohaniwan atau seorang untuk membeberkan ajaran Dharma ke tempat-tempat yang dianggap suci. Terus ada Vita Sagara, itu melakukan perjalanan suci dalam bentuk mengarungi lautan atau samudra. Nah, Tirta Yatra itu mempunyai kedudukan yang penting dalam ajaran agama Hindu. Tirta Yatra itu lebih utama melaksanakan yatna atau upacara. Terus itu dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang miskin. Jika kalau ada orang kaya tidak melakukan upacara, maka itu dianggap miskin dalam bidang aktivitas rohani. Nah, terus tempat-tempat dijadikan tirtayatra itu adalah tempat-tempat yang suci, terus ada petirtan, terutama yang memiliki nilai sejarah, dan diyakini suciannya sebagai pura di Bali atau mandir dan juga pulau di India. Terus di Bali juga itu ada pura-pura yang tergolong saat kayangan atau kayangan jagat. Itu seperti Pura Besaki, Pura Tampak Siring, Pura Sekanan, Pura Uluwatu, Pura Tanah Lot, Pura Lempuyang, Pura Batu, dan Pura Puncak penulisan. Nah, adapun makna dari manfaat Tirtayatra, Dharma Yatra, terus ada Vita Sagara, itu tuh ada dengan meningkatkan Sradra. Itu kita dapat menuju tempat suci yang jauh, melaksanakan bakti, sembahyang, japa, meditasi, dan baca kitab suci Dharma Gita. Terus ada dengan Tirtayatra itu dijadikan proses penyebaran kembali terhadap mental dan juga fisik kita sebelum mungkin jenuh akibat rutinitas melakukan pekerjaan sehari-hari. Sehingga dengan Tirtayatra itu memperluas cakrawala, kita mengagumi betapa besar dan mengagung berdasar yang luhur bagi masyarakat, bagi agama Hindu, meningkatkan sucian sehingga kita dapat lebih mendekatkan diri ke dalam Tuhan. Nah, dengan baca kitab suci, menyanyikan Dharma Gita, japa, meditasi, itu akan meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Sehingga dapat disimpulkan, wisatawan bergerak di daerah asalnya itu menuju ke satu daerah tujuan wisata. Dari suatu lingkungan masyarakat tertentu, itu masuk ke lingkungan masyarakat lain yang banyak dan juga berbeda-beda adat istiadatnya. The way of life, agama atau kepercayaan yang dianutnya itu dan bahkan bertolak belakang dengan keseimbangan hidup. Nah, dapat dibuat sektor pariwisata menjadi sesuatu yang dianggap pekat terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial media. Nah, salah satu bentuk implementasi pengembangan kepariwisataan budaya Bali adalah mengembangkan wisata Tirtayatra sebagai wisata religius, di mana wisata ini bertujuan mendapatkan keterangan batin dan juga kesenangan atau refreshing. Nah, serta untuk mendapatkan wawasan tentang situs-situs bersejarah yang disucikan serta menambah kesadaran rasa syukur akan kemahakuasaan Tuhan bagi masyarakat agama Hindu, yaitu Ida Sang Yang Widi Maha Kuasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.